Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Washolli wa usallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Maharati Marfu'ah dan saya Hanif Lutfi dalam serial Fikih 4 Madhab. Iya. Kali ini kita akan membahas tentang kewanitaan, yaitu cairan kewanitaan. Dan ini pastinya wanita juga sering mengalami ya. Iya. Karena pertanyaannya sangat penting, najis enggak gitu. Kalau najis berarti enggak boleh buat sholat. Tapi kalau suci ya berarti kalaupun ada basahan sedikit enggak apa-apa. Iya. Di sini Hanafi mengatakan suci, Maliki najis, Syafi'i dan Hambali ada dua riwayat. Kita langsung masuk ke madhab pertama. Karena kita nggak menemukan pembahasannya di Bidatul Said, maka langsung kita cari aja di kitab-kitab madhab yang ada. Yang pertama yaitu dalam madhab Hanafi, sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar bin Ali al-Hanafi di dalam kitab Al-Jaharah An-Nayyirah ala Mukhtasirul Qaduri. Di situ dituliskan wa amma rutubatul farji, adapun basahan. Rutubah itu sesuatu yang basah di farji atau di kemaluan seorang perempuan, fahiya tohiratun inda Abi Hanifah, itu dianggap suci menurut Imam Abu Hanifah kasairi rutubatil badan, sebagaimana basahnya tubuh yang lain, maksudnya seperti liur, seperti keringat dan lain sebagainya. Wa indahuma, tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan Asyibani itu najisatun, hukumnya najis li'annaha, karena basahan itu mutawallada atau mutawallidah fi mahali najasah, timbul dari tempat najis yaitu farji. Kemudian dalam madhab Hanafi yang lain yang lebih spesifik yang dipilih oleh para ulama Hanafi kebanyakan, yaitu dalam kitab Ad-Dur al-Mukhtar karya Ibnu Abdin al-Hanafi. Beliau menyebutkan wa amma rutubatul farji, adapun basah yang ada di farji atau cairan yang ada di wanita, al-kharij yang keluar, fatahiratun ittifaqon. Ini ada kesepakatan di antara madhab Hanafi selanjutnya bahwasanya basahan yang di farji atau cairan yang di farji kemaluan perempuan itu suci menurut madhab Hanafi. Sekarang kita lihat dari kitab madhab Maliki. Kitab pertama Mawahibul Jalil fi syarhi Mukhtasar Khalil. Ma'ul farji wa rutubatuhu indana najis. Jadi cairan kewanitaan wa rutubatuhu, dan sesuatu yang keluar yang lembab darinya, menurut kami hukumnya najis. Ya, Maliki berarti najis. Iya. Kemudian kitab kedua Az-Zakhirah lil Qarafi wa kullu rutubatin aw balalin, dan semua cairan atau yang basah yakhruju minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur, fahuwa najis, itu hukumnya najis. Iya, makanya dalam madhab Hanafi ini najis, dan ini berbanding terbalik dengan madhab Hanafi. Maliki najis, Hanafi suci. Nah, kalau Syafi'i gimana? Dan ternyata dalam madhab Syafi'i ini agak lumayan panjang. Makanya kita baca pelan-pelan karena di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'i. Kita akan baca yang pertama dari kitabnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi Al-Majmu' ini komplit lah. Beliau menyebutkan rutubatul farji ma'un abyad mutaradid bainal madhi wal araq. Basahan atau cairan farji itu air yang suci, yang putih, yang belum jelas antara madhi atau al-araq atau keringat, kan gitu ya. Falihada, karena hal itu uktilifa fiha, diperselisihkan, diperdebatkan, bahkan dalam madhab Syafi'i pun. Tsumma innal musannifa, kemudian musannif atau pengarang kitab ini, bukan kitab Al-Majmu' tapi Al-Muhadzabnya, karena Al-Majmu' itu syarah Al-Muhadzab, yaitu Imam Asy-Syairazi. Imam Asy-Syairazi rahimahullahu rajjaha, merojihkan, memilih huna di sini wa fit tanbih, dan dalam kitab At-Tanbih an-najasah, yaitu najis. Berarti Imam Asy-Syairazi memilih bahwasanya basahan atau cairan itu najis. Warajjahu aidan al-Bundaniji, dan al-Bundaniji salah seorang ulama madhab Syafi'i juga mengatakan itu najis. Hanya saja waqala al-Baghawi, Imam al-Baghawi wa Rafi, dan Imam ar-Rafi wa ghairuhuma, dan selain keduanya al-asah atau harah, yang lebih sahih adalah suci. Makanya dalam madhab Syafi'i ada dua, tapi Imam An-Nawawi menyebutkan yang lebih sahih itu suci.
Wa qala Shahibul Hawi fi babi ma yujibul ghusla. Shahibul Hawi Imam Al-Mawardi ya. Ini menyebutkan bahwasanya sesuatu yang mewajibkan mandi nas Syafi'i rahimahullah fi ba'di kutubi ala taharati rutubatil farji. Ini adalah nas dari Imam Syafi'i tentang sucinya cairan yang di farji. Wa huqiya tanjis an Ibnu Sures, tapi juga katanya dari Imam Syafi'i juga ada yang bilang najis. Fa hasala fil mas'alati qaulani. Maka dalam masalah ini ada dua kaul mansusoni yang mana redaksinya li Syafi'i dari Imam Syafi'i sendiri. Ahaduhuma, yang satu mana qaulahul musannif yang dituturkan oleh Imam Musannif yaitu Asy-Syirazi ini, wal akharu, dan yang lain naqalahu Shahibul Hawi yang dituturkan oleh Shahibul Hawi, wal asah, dan yang lebih sahih menurut Imam Nawawi itu taharatuha, yaitu suci. Kemudian dalam mazhab Syafi'i dalam kitab yang lain yaitu Imam Ad-Damiri dalam kitabnya An-Nazmul Wahhaj, beliau menyebutkan wa amma rutubatul farji wa hiya ma'un abyad yakhruju min qa'rir rahim mutaraddid bainal madi wal araq. Ini redaksinya persis dengan Imam Syafi'i. Basahan atau sesuatu yang basah dari farji itu diperdebatkan fakanat tahiratan kal araq, dan beliau memilih pendapat yang menyatakan suci, yaitu seperti keringat pada umumnya. Wakila innaha najisatun, tapi ada yang bilang itu najis. Kita ke mazhab Hambali dari kitab Asyarhul Kabir ala Matnil Muqni' wa fi rutubati farjil mar'ah riwayatan, dan dari cairan kewanitaan ada dua riwayat. Ihdahuma najasatuhu, salah satunya hukumnya najis, li'annahu balalun fil farji, karena dia basahan di kemaluan, la yukhlaqu minhul walad, dan dia itu bukan mani, asybahal madi, jadi lebih miripnya ke madi. Ini riwayat pertama ya. Wasaniyah, riwayat yang kedua, taharatuhu, mengatakan bahwa cairan kewanitaan itu suci, li'annal mani tahirun lima bayanna, bahwa mani itu kan suci sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Wa idza kana min jima'in fala budda an yusiba rutubatil farji, karena kalau lagi jima maka itu pasti mani bercampur dengan cairan kewanitaan. Wali annana law hakamna binajasatihi, kalau kita menghukumi rutubatul farji itu dengan najis, la hakamna binajasati maniha, maka hukum mani juga najis. Li'annahu yatanajas birutubati farjiha li khurujihi minhu, karena terkena najis dari cairan kewanitaan karena keluarnya di tempat yang sama. Padahal dalam mazhab Hambali mani, Hambali atau Syafi'i? Iya, Syafi'i. Tapi di sini nih mani itu suci, mani perempuan kan gitu ya. Maka kalau dikatakan najis, tapi kan kalau campur sperma gimana dong? Kan suci kan gitu ya. Oke. Kemudian dari kitab yang kedua karya Syarhul Umdah karya Ibnu Taimiyah Al-Harrani, wa amma rutubatul lati fi farjil mar'ah fatahirun fi aqwar riwayatain. Adapun cairan yang keluar dari kemaluannya wanita itu hukumnya suci menurut pendapat riwayat yang lebih kuat dari mazhab Hambali pastinya ya. Berarti kalau kita simpulkan mazhab Hanafi bilang suci, Maliki najis. Dalam mazhab Syafi'i dua riwayat. Yang lebih sahih menurut Imam Nawawi suci. Dalam mazhab Hambali ternyata juga ada dua riwayat dari ulama Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lebih kuat oleh Imam Ibnu Taimiyah disebutkan hukumnya suci. Oke, berarti kalau kita lihat sih ya banyakkan yang bilang suci ya. Berarti kalau ada yang bilang najis ya emang ada, tapi kalau bilang suci ya berarti kalau ada basahan kok kecelananya misalnya, berarti ya nggak harus dicuci. Karena statusnya suci berarti boleh untuk sholat. Oke, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Lutfi dan saya Maharati Marfu'ah. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.